Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadal Mas Eko, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Selamat malam Bapak dan Ibu sekalian. Jamaah umroh 29 Juli 2025. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul dalam kajian prakeberangkatan sesi 2. Alhamdulillah beliau sudah terhubung bersama kita. Dan insya Allah untuk kajian berlangsung selama 30 menit ke depan. Dan bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya seputar kajian, silahkan dituliskan di kolom komentar Zoom. Dan insya Allah nanti di akhir sesi akan kami bacakan. Baik, langsung saja. Alhamdulillah kita sudah terhubung dengan Ustadz. Kepada Ustadz Muawiyah Firdausan, beliau kami persilakan. Baik, Fadol Ustadz. jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah Namira yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali berjumpa di malam hari ini walaupun tidak bisa bertatap muka langsung, akan tetapi tidak mengurangi keberkahan dari majelis ini insya Allah. Apa kabarnya Bapak Ibu semua? Semoga senantiasa diberikan kesehatan, ya, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala sampai nanti besok kita insya Allah akan berangkat dan sampai nanti kembali lagi ke tanah air. Semoga selalu diberikan nikmat sehat dan juga keberkahan dari Allah. Taib jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah di malam hari ini kita akan membahas sedikit ilmu daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan yang namanya safar. Safar itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah perjalanan yang panjang. Perjalanan yang jauh meninggalkan rumah kita menuju sebuah tempat tanpa ya ada niat untuk tinggal di tempat tersebut, kemudian kembali lagi ke tempat tinggal kita. Dan yang perlu kita ketahui, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, safar ini terkadang ya terdapat kesulitan-kesulitan di dalamnya. Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita bahwa as-safar qita'atun minal adab, bahwa safar itu adalah penggalan dari azab atau penggalan dari ujian. Kenapa demikian? Karena di dalam safar pasti berbeda dengan ketika kita berada di rumah kita, ketika kita berada di tempat tinggal kita. Sebagian dari kita mungkin mereka akan terhalang dari tidurnya, tidak akan betah tidur walaupun di hotel berbintang, ya, dengan kasur yang jauh lebih empuk dibandingkan dengan di rumah, tapi tidak nyaman tidurnya. Kemudian terhalang dari makannya. Mungkin makanan di tempat kita nanti melakukan safar atau tujuan safar kita berbeda dengan makanan yang ada di rumah kita. Dari bumbu-bumbunya, kemudian jenis berasnya dan lain sebagainya. Ada yang cocok, ada mungkin juga yang tidak cocok dengan makanan di sana. Ada juga yang terhalang dari minumannya. Terkadang mereka tidak suka dengan minuman-minuman yang tersedia di tempat tujuan safar mereka. Dan inilah yang disebut dengan ujian. Ujian yang akan dialami oleh orang-orang yang safar. Apalagi kalau di dalam perjalanan, di dalam bis, di dalam kereta, di dalam mobil, atau di atas pesawat. Terkadang kita tidak nyaman, ya. Kita tidak merasa nyaman, semewah apapun, sebaik apapun kendaraan yang dikendarai oleh seseorang, maka lebih enak di rumah sendiri. Ya, lebih baik di sini rumah kita sendiri. Seperti itu ya, kurang lebih eh, apa namanya safar tersebut, ya. Sekali lagi adalah ujian yang mana Nabi SAW mengatakan qit'atun minal azab, bagian dari azab. Artinya seseorang akan mendapatkan cobaan-cobaan atau ujian-ujian ketika dalam melaksanakan safar. Maka kita perlu untuk
eh, bersabar ketika menghadapi ujian-ujian tersebut. Insya Allah nanti kita akan ingatkan kembali sebelum berangkat bagaimana kiat-kiat agar safar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah besok sebelum berangkat kita akan sampaikan. Tapi yang ingin saya sampaikan di malam hari ini adalah tentang adab-adab, ya. Seseorang itu harus memiliki adab dalam hidupnya, seseorang harus memiliki adab, ya. Baik itu adab dalam bersafar atau dalam hal lainnya. Dalam menuntut ilmu ada adabnya, dalam bermuamalah ada adabnya, dalam berumah tangga ada adabnya, dan dalam setiap aspek kehidupan kita pasti ada adabnya. Dan adab ini akan merujuk kepada sosok yang memiliki adab yang sempurna, ya, akan merujuk kepada sosok Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang paling baik adabnya, beliaulah yang paling bagus akhlaknya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Sungguh wahai Muhammad, engkau memiliki akhlak yang sangat mulia. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, salah satu mukjizat beliau adalah memiliki akhlak yang sangat mulia. Maka tidak ada contoh yang paling bagus, yang paling baik, yang paling sempurna untuk kita teladani dalam segala aspek kehidupan kita, termasuk dalam safar kita, ya, kecuali mencontoh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau ketika bersafar. Maka malam hari ini insya Allah kita akan membahas adab-adab seseorang ketika bersafar, baik itu sebelum bersafar atau ketika sedang dalam perjalanan. Adab yang pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya seseorang itu ketika hendak melaksanakan perjalanan yang panjang, hendaknya dia senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu dari segala macam kemaksiatan yang pernah dia perbuat. Ya, dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang pernah dia lakukan, atas dosa yang pernah dia lakukan atau yang sedang dia lakukan, yang sedang dia kerjakan. Dia berhenti dari perbuatan maksiat tersebut dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana kita ketahui, tidak ada manusia yang tidak berdosa. Seluruh manusia pasti pernah melakukan dosa dan salah. Ada yang dosa sudah lama kita tinggalkan, ada dosa-dosa yang masih kita kerjakan, dan lain sebagainya. Intinya, setiap manusia pasti melakukan dosa. Nabi SAW mengatakan, kullu bani Adam khata'. Setiap anak cucu Adam itu melakukan dosa dan kesalahan. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala artinya dia menyesali perbuatan dosa yang pernah dia lakukan, kemudian dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang dia lakukan, kemudian dia tidak mengulangi dosa tersebut. Inilah yang disebut dengan taubat nasuha. Ya, dia meninggalkan dosa yang dia kerjakan, kemudian dia menyesalinya, kemudian dia tidak mengerjakan lagi dosa yang pernah dia lakukan, tidak akan mengulanginya lagi. Dan kalau berkaitan dengan hak manusia, maka dia kembalikan hak manusia tersebut. Inilah yang disebut dengan taubatan nasuha. Kenapa ini dianjurkan sebelum bersafar kita bertaubat terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena ya, seseorang yang safar, mereka tidak mengetahui apa yang akan terjadi setelah mereka melakukan safar. Mereka tidak mengetahui takdir apa yang menanti mereka ketika sedang melaksanakan safar. Ya, entah wallahu a'lam dan naudzubillah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Entah mungkin dia tidak bisa kembali ke tanah airnya, tidak bisa kembali ke rumahnya karena terhalangi satu dan lain hal dan sebagainya. Maka tentu dia harus persiapan terlebih dahulu, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Dan di antara bentuk taubat seseorang ketika hendak melaksanakan safar adalah dengan dia mengembalikan hak-hak orang lain yang pernah ia ambil. Ya, hak-hak orang lain yang pernah ia rebut, ya, mengembalikan barang-barang yang pernah ia rampas kepada pemiliknya, membayar hutang misalkan. Karena hutang itu hak orang lain, kita harus membayar hutang-hutang kita. Karena kita tidak tahu, sekali lagi, kita tidak tahu apa yang terjadi kepada kita atau kepada orang-orang yang sedang melaksanakan safar.
Di antara bentuk lainnya, di antara yang dianjurkan juga adalah menyelesaikan perjanjian-perjanjian atau dia menulis wasiat kepada ahli warisnya. Menuliskan wasiat kepada ahli warisnya agar jika terjadi sesuatu maka kembalikanlah barang-barang orang lain yang ada pada dirinya. Ya, dituliskan wasiat bahwa saya punya hutang dengan si fulan, saya pernah mengambil harta fulan masih dititipkan kepada saya, tolong dikembalikan kepada fulan, fulana dan lain sebagainya. Ini yang pertama, yaitu dianjurkan kita untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita melaksanakan safar, dan hendaknya orang yang melaksanakan safar dia juga tidak membawa hal-hal yang buruk dalam safarnya, tidak membawa hal-hal yang tidak halal di dalam perjalanannya. Seperti tadi sudah saya sampaikan, dia membawa harta orang lain di dalam safarnya padahal itu kemaksiatan. Itu adalah bentuk kemaksiatan yang seharusnya sudah dia tinggalkan dan seharusnya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu sebelum memulai safar. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua adalah seseorang yang melakukan safar, maka sebaiknya dia melakukan safar tidak sendirian, ya. Dia melakukan safar tidak sendirian. Dia melakukan safar, dianjurkan melakukan safar dengan 2 orang atau lebih. Dengan 2 orang ya yang menemaninya atau lebih. Alhamdulillah rombongan kita ini ada 44 orang bersama saya insya Allah. Dan ini lebih dari 2 orang. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, ar-rakibu syaitan, war-rakibani syaitanan, was-salasatu rakbun. Nabi SAW mengatakan bahwa ketika ada satu orang yang pergi safar sendiri atau mengendarai kendaraannya sendirian, maka dia adalah syaitan. Kalau 2 pengendara, maka dia adalah 2 syaitan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kalau 3 orang, maka ia adalah rombongan musafir. Jadi sebaiknya, dan ini bisa dipraktekkan oleh kita semua nanti, selain safar umrah yang akan kita laksanakan besok, di safar-safar berikutnya yang akan dilakukan oleh jamaah sekalian, kalau bisa ketika safar tidak sendiri, istrinya diajak, ya, anaknya diajak, lebih bagus, ya, lebih baik, kita lebih terhindar dari fitnah dan lain sebagainya. Ya, sekali lagi, safar itu kata Nabi SAW dilakukan oleh 3 orang atau lebih. Kemudian yang ketiga, seorang musafir hendaknya memilih teman perjalanan yang soleh. Dia menseleksi terlebih dahulu siapa yang diajak untuk bersafar. Ya, orang-orang yang baik, teman-teman yang baik yang dapat menjaga dia untuk menjalankan agamanya dengan baik, mengingatkan dia manakala dia sedang melakukan kesalahan dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan dia untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajarinya ketika dia tidak tahu. Kita perlu cari teman yang baik. Kita perlu cari orang-orang yang soleh untuk menemani safar kita, ya. Karena ketika kita bersama orang-orang yang soleh, maka akan datang kebaikan-kebaikan dari mereka. Sebagaimana Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ketika kita punya teman yang buruk, itu akan berpengaruh buruk kepada kita. Ya, orang yang berteman dengan penjual minyak wangi, yang merupakan ya permisalan dari teman yang baik, maka dia akan mendapatkan efek yang baik. Dia akan mendapatkan minyak wangi dari orang tersebut, dari temannya tersebut. Dia akan paling tidak dia mencium aroma yang harum dari si penjual minyak wangi. Adapun kalau kita berteman dengan orang yang buruk, maka Nabi SAW misalkan orang yang buruk tersebut seperti seorang pandai besi. Kita tahu seorang pandai besi, dia bermain-main dengan besi, dia bermain-main dengan api dan lain sebagainya. Bisa jadi kalau kita berteman dengan dia, kita akan terbakar. Bisa jadi kalau kita berteman dengan dia, paling tidak kita mencium aroma yang kurang sedap. Maka inilah percontohan yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Kita harus cari teman yang baik, teman yang soleh, yang dapat mengingatkan kita untuk beramar ma'ruf, untuk melakukan kebaikan dan mencegah kita dari kemungkaran. Ya, jadi alhamdulillah saya melihat kemarin ketika manasik dan pertemuan-pertemuan di kajian sebelumnya, insya Allah seluruh
jamaah adalah orang-orang yang soleh dan solehah. Maka salinglah mengingatkan. Ya, Bapak Ibu sekalian, salinglah mengingatkan kalau ada teman kita satu rombongan dengan kita melakukan hal-hal yang kiranya kurang baik, diingatkan. Bapak, tolong jangan lakukan ini, kita lagi safar, ini kurang baik. Ini bentuk sayang kita, bentuk cinta kita kepada sama muslim. Melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu hukumnya wajib bagi kita semua. Ya, kita wajib mengingatkan saudara kita manakala dia terjatuh ke dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saya ingin mengingatkan diri saya dan juga jamaah sekalian, hendaknya kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Ya, kalau ada saudara kita yang melakukan hal-hal yang kurang pantas dan lain sebagainya, diingatkan, jangan didiamkan. Kemudian selanjutnya, hendaknya ketika melakukan safar, sebuah rombongan musafir, mereka mengangkat pemimpin, menunjuk seorang ketua rombongan dalam safar. Ya, menunjuk satu orang yang diangkat sebagai ketua rombongan dalam safar. Sebagaimana hadis Nabi SAW, "Idza kana thalathatun fi safarin falyu'ammiru ahadakum." Jika ada 3 orang yang keluar bepergian, maka hendaklah mereka mengangkat salah seorang dari mereka sebagai ketua rombongan. Ya, mengangkat salah seorang dari mereka sebagai ketua rombongan. Kenapa? Karena butuh ada keputusan cepat dalam perjalanan. Butuh ada eh, kecepatan dalam memutuskan untuk menentukan arah perjalanan tersebut, untuk menentukan dan lain sebagainya. Ya, hendaknya yang diangkat menjadi seorang amirus safar, pemimpin safar adalah orang-orang yang mengerti perjalanan, orang-orang yang mengerti agama, orang-orang yang mengerti akhlak yang baik dan lain sebagainya. Orang-orang yang memang dia pantas untuk menjadi pemimpin safar tersebut. Ya. Ini bisa kita lakukan di perjalanan-perjalanan berikutnya kalau kita mungkin sekeluarga gitu ya, pergi bersama istri dan anak-anak kita, maka kita sebagai suami harus memantaskan diri kita menjadi pemimpin, bukan hanya pemimpin di dalam rumah tangga, tapi juga pemimpin ketika dalam melaksanakan safar. Maka kita harus menjadi orang yang paling baik akhlaknya, orang yang paling baik ketakwaannya, orang yang paling baik agamanya, sehingga yang dipimpin ini, ya, mereka yang dipimpin ini akan mentaati sang pemimpin. Mereka akan mengikuti atau mencontoh sang pemimpin yang memang soleh, yang memang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin yang mengedepankan kepentingan orang-orang yang dipimpinnya. Ini harus kita tunjuk, ya, orang-orang yang memang mereka kompeten untuk menjadi pemimpin di dalam safar. Kemudian hal lainnya di antara adab-adab orang yang melaksanakan safar adalah hendaknya sebelum dia melaksanakan safar, mereka berpamitan kepada keluarga dan teman-teman yang ditinggalkan. Ya, mereka berpamitan kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anaknya, atau kepada teman-temannya. Karena Rasulullah SAW senantiasa berpamitan kepada para sahabatnya ketika akan safar. Ya, para sahabat Nabi SAW, ketika Rasulullah SAW ingin melaksanakan safar, pasti Rasulullah SAW berbicara kepada para sahabat dan berpamitan kepada mereka. Sambil beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa, "Astaudiullaha dinaka wa amanataka wa khawatima amalik." Aku menitipkan agamamu, amanahmu dan perbuatanmu yang terakhir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau doa yang lain, astaudiukallah alladzi la tadi'u wada'iuhu. Aku titipkan engkau kepada Allah, aku titipkan engkau istriku, anakku, ibuku, ya, saudaraku kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebelum safar nih, kita ngomong ke istri kita doakan istri kita, aku titipin kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah tidak akan menyia-nyiakan sesuatu yang dititipkan kepadanya. Ya, ini harus kita biasakan. Sebelum kita pergian jauh, ya, sebelum kita meninggalkan keluarga kita pamitan sama mereka. Saya mau safar, saya mau berangkat umroh dan lain sebagainya. Kemudian berdoa, titipkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan sesuatu yang dititipkan kepadanya. Jadi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala berkenan menjaga agama keluarga kita. Allah Subhanahu wa taala
menjaga harta dari keluarga kita, menitipkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita menitipkan kepada Allah agar keluarga kita istiqamah dalam menjalankan agama, agar keluarga kita ya mendapatkan kebaikan-kebaikan, mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di hadis tersebut Rasul mengatakan khawatima amalik, yaitu aku menitipkan kepada Allah Subhanahu wa taala perbuatanmu yang terakhir. Ini doa agar akhir perbuatan dari keluarga kita yaitu diakhiri dengan hal-hal yang baik atau biasa kita kenal dengan husnul khawatimah. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar keluarga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, agar keluarga kita ya dikuatkan agamanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan agar keluarga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rizki berupa husnul khatimah. Ini adab-adab sebelum kita melaksanakan safar. Adapun ketika kita sedang melaksanakan safar, maka ada adab-adab yang lain yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita dan satu rombongan kita yang sedang melaksanakan safar. Dengan doa naik kendaraan, doa keluar rumah dan lain sebagainya, insya Allah besok kita akan sama-sama membaca doa tersebut. Ya, saya akan pandu jamaah semua untuk membaca doa tersebut, dan saya akan share juga nanti di grup lafaz doa safar, ya, doa naik kendaraan dan doa safar, doa bepergian. Di antara doanya adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa twi 'anna bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli. Allahumma inna na'udzubika min wa'tha'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahli. Ini diantara doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika seseorang ingin melaksanakan safar, ketika seseorang sudah naik di atas kendaraan, maka dia berdoa dengan ucapan doa tersebut. Intinya, doa tersebut meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikan di saat sedang melaksanakan safar, dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan dari hal-hal yang buruk, ya, yang tidak baik, dari kelelahan dan lain sebagainya, pemandangan yang menyedihkan, pemandangan yang kurang mengenakan, ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal tersebut. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara adab-adab seseorang ketika sedang melaksanakan safar atau perjalanan yang panjang adalah hendaknya dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam perjalanannya. Terutama ketika sedang perjalanan itu menanjak atau mendaki atau sedang naik, ya, pesawat sedang naik, bis sedang naik, kereta sedang naik gitu, ya. Maka dianjurkan kita membaca kalimat takbir, membaca Allahu Akbar. Membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ketika take off gitu, ya Bapak Ibu, ya. Naik pesawat, kita baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah membaca doa yang tadi yang sudah saya sebutkan, kemudian kita berzikir dengan takbir ketika kendaraan kita sedang menanjak. Adapun ketika kendaraan kita sedang menurun, maka dianjurkan kita untuk membaca tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah. Hal ini berdasarkan hadis dari Nabi SAW, dari sahabat Jabir bin Abdullah. Beliau berkata, kunna idza su'idna kabbarna wa idza nazalna sabbahna. Dahulu kami apabila berjalan menanjak, kami mengucapkan takbir. Kata Jabir bin Abdullah, kata sahabat ini, dahulu ketika kami berjalan menanjak, maka kami bertakbir. Ketika kami berjalan menurun, kami mengucapkan tasbih. Dan ini anjuran Bapak Ibu, ini sunnah yang diajarkan kepada kita sekalian. Hendaknya kita mengingat hal ini dan kita mempraktekkan hal ini kapanpun, ya, bukan hanya besok saja, tapi di setiap perjalanan kita, baik itu perjalanan yang panjang ataupun hanya ke kantor, naik lift misalkan, baca takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, karena kita sedang menaik, ya. Ketika kita sedang turun dari lift misalkan, turun dari eskalator misalkan, kita baca tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah. Senantiasa lisan kita ini berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu. Ya, senantiasa lisan kita ini basah dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala.
ya, karena berzikir itu sangat bermanfaat. Ya, berzikir itu sangatlah bermanfaat untuk orang-orang yang melaksanakannya. Kita perbanyak istighfar dalam perjalanan kita. Kita memperbanyak kalimat tahlil, ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita membaca tasbih, tahmid, takbir, ya, istighfar dan lain sebagainya. Maka jangan sampai lisan kita ini kering dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adab yang terakhir dan senantiasa semoga kita bisa melaksanakannya, yaitu memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita ketika sedang melaksanakan sebuah perjalanan, kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, salasu da'watin mustajabat la syakka fihin. Ada 3 doa yang mustajabah. Tidak akan terhalang doa tersebut untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak diragukan lagi, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi ada 3 doa yang tidak akan terhalang, artinya akan sampai tembus kepada Allah Subhanahu wa taala dan ini tidak akan diragukan, tidak diragukan lagi 3 keadaan ini. Apa itu? Yang pertama adalah da'watul mazlum. Doa orang yang sedang dizolimi atau doa orang yang dizolimi. Oleh karenanya ketika kita dizolimi oleh orang lain, hendaknya kita berdoa. Doa kebaikan untuk diri kita atau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang yang menzolimi kita itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan doain keburukan, Bu. Ya, jangan doakan keburukan orang yang menzolimi kita. Tapi doakan kebaikan, doakan agar dia mendapatkan hidayah, doakan agar dia berubah sikapnya, agar dia berubah kelakuannya dan lain sebagainya. Ya. Mohon maaf Ibu yang mikrofonnya belum di-mute, mohon di-mute terlebih dahulu ya. Baik. Jadi yang pertama, kondisi yang mana seseorang tidak akan ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang terzalimi. Ya, orang yang terzalimi. Yang kedua, wa da'watul musafir, yaitu doanya orang yang sedang safar. Orang yang sedang safar, walaupun dia mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tadi di awal saya sampaikan, as-safaru qit'atun minal adab. Safar ini adalah penggalan dari adab, tapi dia dapat privilege. Dia dapat keuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia diuji, betul dia diuji, tapi dia juga punya keuntungan. Apa keuntungannya? Doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, perbanyak doa dalam perjalanan nanti. Ketika kita melakukan perjalanan dari rumah kita menuju Jakarta, menuju Bandara Soekarno-Hatta, kemudian ketika kita di pesawat selama kurang lebih 9 sampai 10 jam di atas pesawat, istirahat, silakan istirahat, tapi jangan lupakan untuk banyak berdoa, banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini butuh Bapak Ibu dengan yang namanya doa. Doa itu adalah ibadah. Doa itu adalah ibadah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala karena menunjukkan kerendahan kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kita ini lemah. Allah suka melihat bahwa hambanya itu mengaku dirinya lemah dan dia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak doa. Angkat tangan, perbanyak doa. Tentunya kita nanti akan bahas mungkin adab-adab berdoa, bagaimana kita harus mengangkat tangan agar doa kita mudah diijabah. Kemudian kita memuji Allah terlebih dahulu, kemudian kita bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum berdoa agar doa kita itu lebih tokcer lagi, Bapak Ibu, agar lebih mustajab lagi doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, da'watul walidi ala waladih, doanya orang tua kepada anaknya. Ini juga doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Bapak Ibu sebagian besar adalah orang tua. Sebagian besar sudah punya anak, bahkan mungkin ada yang sudah punya cucu, ya. Perbanyak doa, doain anak kita yang sedang kita tinggal untuk melaksanakan safar, ya. Kita dalam 2 kondisi yang baik untuk berdoa, kita dalam 2 kondisi yang mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal ini dimanfaatkan. Waktu safar kita ini kita manfaatkan untuk yang baik-baik. Jangan justru dimanfaatkan untuk yang sebaliknya. Mentang-mentang naik pesawat Saudi Airlines gitu ya,
kemudian ada layar di depannya, ada pilihan film yang banyak, kemudian ada musik dan lain sebagainya, justru kita sia-siakan waktu tersebut ya untuk menonton film, untuk mendengarkan musik yang mana itu adalah suatu hal yang haram, tidak diperbolehkan. Jadi sia-sia, terbuang waktunya sia-sia. Padahal kalau kita manfaatkan dengan baik waktu tersebut, maka kita bisa dapat banyak kebaikan, banyak berzikir, banyak bertaubat, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan teman kita, mengingatkan untuk melaksanakan sholat, mengingatkan untuk kebaikan, mengingatkan agar terjauh dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga manfaatkan waktu tersebut untuk banyak berdoa. Karena kita dianjurkan untuk rakus dalam berdoa. Ya, jangan setengah-setengah. Ya Allah, kalau saya Ya Allah, misalkan dia berdoa, ya Allah berikanlah saya harta yang banyak, tapi kalau tidak banyak juga nggak apa-apa deh. Jangan seperti itu, Pak. Ya, jangan seperti itu. Minta sama Allah sebanyak-banyaknya. Minta sama Allah sebanyak-banyaknya, setinggi-tingginya. Allah Maha mampu untuk mengabulkan setiap permintaan kita. Wa atakum min kulli ma sa'altumu, kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah datangkan semua yang kalian minta. Ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan menjawab setiap permintaan orang-orang yang meminta. Orang-orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan dijabah dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita dalam kondisi yang terbaik untuk banyak berdoa kepada Allah. Inilah di antara adab-adab yang bisa saya sampaikan di malam hari ini terkait dengan adab-adab sebelum melaksanakan safar ataupun ketika sudah melaksanakan atau dalam perjalanan dalam keadaan safar. Tadi saya ulangi lagi, yang pertama adalah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita berangkat, kita banyak meminta ampun. Kemudian yang kedua, hendaknya kita melakukan safar tidak sendirian, ya, melakukan safar dengan rombongan, apalagi kalau wanita, maka sebaiknya dia dengan mahramnya. Kemudian yang ketiga, ketika sedang safar, hendaknya memilih teman yang baik dan berusaha menjadi orang yang baik, ya, berusaha menjadi orang yang soleh. Kita tegur teman kita dengan baik tentunya, dengan kalimat yang tidak menyakiti hati dia, agar dia tidak melaksanakan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah, ada teman baik yang akan mengingatkan kita. Kemudian selanjutnya mengangkat pemimpin, ya, amirus safar. Ketika dalam perjalanan, maka hendaknya satu orang dijadikan pemimpin safar, kemudian berpamitan dengan keluarga. Jangan lupa berpamitan dengan keluarga yang kita tinggalkan di rumah kita, kemudian kita titipkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika dalam perjalanan, maka seorang yang safar hendaknya dia berdoa terlebih dahulu sebelum berangkat safar. Ketika di atas kendaraan, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan dalam safarnya, dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan yang akan menimpa dia pada saat safar. Kemudian ketika jalanannya menanjak, maka dia bertakbir. Ketika jalanannya menurun, maka dia bertasbih. Kemudian hendaknya seorang yang sedang safar memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia dalam kondisi terbaik untuk berdoa. Ini yang dapat saya sampaikan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, jaga kesehatan ya, jaga istirahatnya yang cukup. Insya Allah besok kita akan berangkat menuju negara Saudi Arabia, kemudian kita akan menuju ke kota Madinah insya Allah untuk melaksanakan berbagai macam aktivitas di sana, berbagai macam ibadah di sana. Maka kita butuh kondisi badan yang sehat, kondisi badan yang fit. Mohon dijaga kesehatannya dan jangan lupa senantiasa meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar perjalanan kita diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu pada saat di kendaraan di perjalanan atau ketika melaksanakan ibadah puncak kita nanti, yaitu ibadah umroh di kota Mekah. Demikian Mas Eko, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fiikum. Syukron jazakallah khairan Ustaz atas ilmunya, sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Oh iya. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, saat ini kita masuk ke sesi tanya jawab. Silahkan bagi yang ingin bertanya, boleh ditulis di kolom komentar Zoom, atau yang ingin bertanya langsung juga silahkan seputar tema kajian kita malam hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Pak Riswanto. Riswanto. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi. Izin, Iya Pak. Maaf audionya kurang terdengar Pak. Silakan diaktifkan terlebih dahulu mungkin.
Sinyalnya kurang bagus Ya, sepertinya, Pak. pertama terkait dengan wasiat. Sudah Ya, maksimal ini. Halo? ya, silakan. Terdengar sudah. Udah kedengar? Oh, berarti mesti pindah, Tat. Ah, ya, Ya. Tat, pertama terkait dengan wasiat, Tat. ya, Tadi kan Ustadz menjelaskan kalau wasiat itu kan hanya tadi sebatas terkait dengan misalnya saya ada hutang piutang dengan seseorang. Nah, ya, kalau wasiat ini apakah juga kita harus berwasiat terhadap harta benda yang kita tinggalkan gitu loh. ya. Ketika itu pertama, Tat. Kemudian yang kedua terkait dengan pamit, Tat. Ya, terkait dengan pamitan kita kepada sahabat, ya Hmm, kan, kepada sahabat. Apakah kalau kita pamitan safar ingin umroh ke sahabat teman-teman kita, apakah nanti bagaimana caranya biar tidak ada timbul riaknya, Tat? hmm, Nah, kalau dengan keluarga oke lah nggak masalah, tapi ketika dengan sahabat gitu kan, atau dengan tetangga gitu loh. Nah, saya khawatir itu timbul ada rasa timbul riak. baik. Yang kedua, Tat. Kemudian yang ketiga terkait dengan apakah ada sholat sunnah khusus kepada kita yang mau bersafar, Tat? Mungkin itu, Tat. Tiga pertanyaan, Tat. Baik. Terima kasih, Tat. Jazakallah. Syukran. Wayakum. Yang Assalamualaikum. pertama terkait dengan wasiat. Wasiat ini hukumnya disunnahkan bagi kita yang hendak safar untuk berwasiat. Bukan hanya wasiat untuk mengembalikan barang-barang yang hak orang lain, hutang piutang dan lain sebagainya. Tapi wasiat apapun. Ya, wasiat apapun, ya dianjurkan kita untuk menuliskan wasiat. Cuman untuk terkait wasiat ini perlu pembahasan khusus bagaimana bentuk wasiat yang dibolehkan dan wasiat yang tidak diperbolehkan. Ya, wasiat itu ada yang diperbolehkan dan yang diperbolehkan ini wajib dilaksanakan oleh orang yang diberikan wasiat. Contoh kita memberikan wasiat kepada istri kita. Kalau saya meninggal dunia misalkan tolong harta saya sepertiganya atau seperempatnya diberikan kepada fakir miskin. Maka ini wasiat yang diperbolehkan. Adapun yang tidak diperbolehkan misalkan harta saya setengahnya tolong dikasih untuk pembangunan masjid. Maka ini tidak boleh. Ya, setengahnya tidak diperbolehkan karena paling banyak itu sepertiga. Jadi ada perlu pembahasan khusus terkait dengan fikih wasiat ini. Adapun untuk berwasiat hal-hal lainnya selain hutang piutang atau yang berkaitan dengan hak-hak orang lain, silakan saja. Misalkan saya tuliskan wasiat, titipkan kepada orang yang kita tahu dia amanah gitu ya. Tolong ini titip wasiat saya, kalau saya terjadi kenapa-napa ketika safar, tolong dibacakan wasiat ini kepada ahli waris saya, misalkan seperti itu. Tidak ada masalah. Jadi hukumnya sunnah, menuliskan wasiat. Kemudian yang kedua terkait dengan pamitan kepada sahabat, jika memang dirasa khawatir kita akan terjatuh kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu dilakukan. Ya, tidak mengapa tidak perlu dilakukan. Paling tidak kita berpamitan kepada keluarga kita. Pamitan kepada anak-anak kita misalkan, kepada keluarga besar kita, tidak ada masalah. Jadi tidak tidak harus, ini adalah sifatnya anjuran saja. Sifatnya anjuran bukan kewajiban. Tapi lebih baik kita yang lebih penting siapa di antara mereka, di antara sahabat, keluarga, rahim, maka lebih dekat kepada kita keluarga kita atau rahim kita. Jadi kita berpamitan kepada mereka sekaligus menitipkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga terkait dengan sholat sebelum safar, maka ini tidak ada. Ya, tidak ada, setahu saya tidak ada anjuran untuk melaksanakan sholat sebelum safar. Yang ada sholat setelah safar. Yang ada nanti sholat setelah safar. Dianjurkan kita untuk sholat terlebih dahulu 2 rakaat di dalam masjid sebelum kita pulang ke rumah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya jawab. Wallahu ta'ala alam. Semoga bermanfaat, Pak Riswanto. Ya, jazakallah, Tat. Wa iyyakum. Baik, satu lagi mungkin kita batasi, nah sudah larut malam ya. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya. Masih ada? Insya Allah sudah cukup jelas semua sepertinya Ustadz ya. Baik. Baik, kita cukupkan Ustadz ya. Iya, silakan. Baik, demikian Ibu sekalian kajian prakeberangkatan sesi kali ini. Insya Allah kajian tadi dapat disaksikan juga nanti di YouTube official Namira, dan juga bagi Bapak dan Ibu yang masih ingin bertanya, nanti boleh ditanyakan langsung di grup atau japri langsung ke tim juga boleh, nanti kita bantu jawab. Baik, sekali lagi jazakumullah khairan kepada Ustadz dan jamaah Wa sekalian yang iyyakum. sudah menyimak sampai dengan akhir. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu bihamdika an la ilaha illa asyhadu anta an la astaghfiruka. ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Syukran. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.